Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Budiman SMSI selaku pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal. Yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman kelas manajemen 5A. Dan di sini kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi mengenai kelebihan dan kekurangan investasi pada saham dan juga obligasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu saham dan juga obligasi. Obligasi merupakan surat hutang atau bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asing maupun swasta ataupun BUMN. Dan saham adalah surat keikutsertaan investor pada sebuah perusahaan, yang mana investor di sini berlaku sebagai pemberi modal. Nah, kedua instrumen ini sama-sama menarik bagi orang yang memang cinta dalam dunia bisnis. Langsung saja mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi pertama itu kelebihan dan kekurangan berinvestasi dalam saham. Kelebihan yang pertama itu memberikan potensi return yang sangat tinggi dan berkesinambungan. Pergerakan saham sangat dinamis, maka memungkinkan seorang mendapatkan return yang besar secara cepat. Hal ini akan menjadikan kita dapat dengan mudah mendulang banyak keuntungan dalam investasi saham. Yang kedua, nilai saham sangat likuid. Saham yang Anda beli pada akhirnya bisa dijual kembali karena saham sangat likuid. Maka bila cermat kita dalam mengelola saham yang sudah kita beli, di kemudian hari, bila kita jual lagi akan mendapatkan penawaran yang lebih tinggi dari harga awal saat kita membelinya. Ya, terlebih lagi dengan lembaga yang dibangun oleh pemerintah lewat Bursa Efek Indonesia yang bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam perdagangan saham. Yang ketiga, tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru. Tidak seperti pada bidang bisnis konvensional dalam dunia investasi saham, kita tidak perlu memperkerjakan orang untuk mengawasi saham kita, karena hal itu bisa kita lakukan sendiri. Namun dengan begitu kita harus paham benar seluk-beluk saham yang kita sedang jalani. Bila perlu, kita juga harus mempunyai mentor yang sudah lama dalam jenis investasi ini, sehingga kemungkinan untuk gagal dalam investasi saham ini akan semakin mengecil. Berikutnya saya berikan kepada saudara yang lainnya. Kelebihan dari investasi saham yang selanjutnya adalah tidak memerlukan perawatan, lalu tidak perlu membayar pajak selama memilikinya, dan juga dapat dipantau cetak ataupun visual. Bismillahirrahmanirrahim, saya Ari Gustiana Siongbing akan menjelaskan tentang kekurangan berinvestasi dalam saham. Kekurangan yang pertama yaitu dapat mengalami kerugian besar yang secara cepat. Nah, potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar akibat salah pilih saham. Nah, karena sangat likuid, kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual, harganya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kekurangan yang kedua yaitu menuntut kita harus cermat dan tahu perkembangan saham. Nah, karena tidak memerlukan pegawai, artinya kita sendiri yang mengelola saham tersebut, perkembangan saham tersebut, hal ini kadangkala mengganggu seseorang apabila jika orang tersebut memiliki bisnis lain yang juga memerlukan perhatian tinggi. Kekurangan yang ketiga yaitu mudah terbawa arus karena iming-iming pendapatan yang besar. Nah, akibat harga saham sangat mudah kita akses, kadangkala justru menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, apalagi jika pergerakan sahamnya pada posisi yang positif. Nah, maka banyak orang yang terjebak pada untuk mendapatkan keuntungan semata sehingga kadangkala membuat orang bertindak irasional untuk cepat mendapatkan keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alfian Abi Faujan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kekurangan saham yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Ari. Poin selanjutnya adalah tidak mendapatkan dividen. Hal ini terjadi apabila perusahaan mengalami kerugian. Maka dari itu sangat penting untuk kita dalam memilih sektor saham dan orang di balik perusahaan tersebut. Selanjutnya, potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Maksudnya di sini adalah hal tersebut bisa terjadi apabila kita tidak cermat dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan investasi. Hal ini terjadi karena performa perusahaan yang buruk. Poin terakhir, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham. Karena sebagai pemegang saham memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai membayar pajak, gaji karyawan, dan utang. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan investasi pada obligasi. 1. Investasi ini lebih aman karena pembayarannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, yang keamanan ini berlaku terutama jika kita melakukan investasi obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Kemudian yang kedua, kita akan menerima keuntungan berupa bunga atau kupon yang nilainya akan lebih tinggi daripada bunga deposito. Dan semakin panjang jangka waktu obligasi, maka semakin tinggi nilai kupon yang akan kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Alicia Sundari. Selanjutnya poin ketiga, yaitu pendapatan yang terjamin. Investasi obligasi cocok digunakan untuk dana pensiun ketika kamu sudah tua nanti. Dilansir dari Investopedia, pendapatan dari obligasi dapat diprediksi sampai tahun-tahun berikutnya. Ini berarti investasi obligasi cocok untuk ditambahkan ke dalam portofolio investasi kamu. Pasalnya, obligasi dapat menambal kebocoran jika terjadi penurunan nilai terhadap investasi sahammu. Pensiun seringkali mengandalkan dana dari obligasi karena pendapatannya sangat terjamin, sebab dalam kontrak sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan didapatkan oleh pemegang obligasi. Selanjutnya poin ketiga, pendapatan keuntungan dari selisih harga obligasi. Kelebihan lain dari investasi obligasi adalah kamu bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli yang dilakukan ketika diperdagangkan. Selanjutnya poin kelima, bunga lebih besar. Tak bisa dipungkiri, bunga dari obligasi lebih besar jika dibandingkan dengan deposito. Dengan demikian, ada kemungkinan kamu akan meraup hasil yang tinggi dari obligasi. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Amalia Zara. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kekurangan dari obligasi. Yang pertama, tidak bisa dicairkan setiap saat. Berbeda halnya dengan saham, obligasi itu tidak bisa dicairkan setiap saat ketika kita sedang membutuhkan dana darurat. Maka dari itu kita perlu memikirkan kembali jika ingin berinvestasi di obligasi. Kemudian yang kedua, resiko uang tidak kembali. Salah satu kekurangan dari obligasi yaitu uang kita memiliki resiko tidak kembali. Apabila perusahaan yang kita investasikan mengalami kerugian, bisa dipastikan investor itu tidak akan memperoleh keuntungan. Bahkan seluruh pokok utang tidak akan kembali. Tapi ini berlaku jika obligasi dikeluarkan oleh swasta. Tetapi jika obligasi dikeluarkan oleh negara, investasi ini itu akan cenderung lebih aman karena dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, ada risiko tingkat bunga. Dilansir dari Viperson, risiko tingkat bunga dari obligasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan saham. Suku bunga mempengaruhi langsung dari obligasi. Apabila kita menjual sebelum masuk waktu jatuh tempo, maka kita akan mengalami kerugian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.